Di sebuah sekolah, seorang pemuda bernama Howie sedang dikejar oleh ratusan siswa yang ada karena sebuah kesalahpahaman yang terjadi. Tapi saat Howie tak sengaja terjatuh dari atap sekolah, muncullah seorang dewi cantik yang segera menghentikan waktu. Beberapa jam sebelum kejadian itu, Howie sangat menikmati kehidupan SMA-nya yang tenang dan nyaman. Bahkan walaupun Howie sudah terlambat sekalipun, namun suasana tenang itu pun tak bertahan lama ketika seorang gadis cantik misterius datang dan mengatakan kalau dia sedang mengandung anak Howie. 江浩一同学， Dan ketika mendengarkan hal tersebut, semua teman Howie pun menjadi sangat murka saat melihat perbuatan keji Howie kepada gadis cantik tersebut. Yang padahal sebenarnya, Howie tidak tahu apa yang sudah dia perbuat kepada gadis bernama Zitong ini. Dan bahkan walaupun Howie sudah menjelaskan kepada mereka semua, namun mereka tetap percaya kepada perkataan Zitong. Beberapa saat kemudian, ketika Howie sedang bersembunyi dari kejaran para siswa lainnya, datanglah Zitong yang mengatakan kalau Howie harus segera bertanggung jawab sekarang juga. Namun tak lama kemudian, para siswa lainnya sudah mengetahui tempat persembunyian Howie. Merasa terpojok, Howie pun segera mengeluarkan basic attack. Tapi Howie yang baru saja menang malah ditarik lagi oleh seorang gadis atlet bernama Swan yang menyuruh Howie untuk menjelaskan apa yang sudah Howie perbuat kepada Zitong saat ini. Dan jika Howie tidak menjelaskannya, maka Swan yang cemburu akan segera menghancurkan pedang torpedo Howie. 给我让开！ Tapi baru saja ingin pergi, datang lagi seorang gadis bernama Yuan yang mengatakan kalau Howie harus mengurus anak mereka di rumah. Melihat Swan dan Yuan yang sedang bertengkar karena hal tersebut, Howie pun langsung mendapatkan sebuah kesempatan untuk kabur. Tapi sayangnya, salah satu siswa pun tak sengaja melihat Howie yang membuat Howie harus kembali dikejar oleh para siswa. Dan karena sudah muak dengan perbuatan mereka, Howie yang kesal memutuskan untuk melompat demi mengakhiri semua kesalahpahaman tersebut. Tapi di saat yang bersamaan, muncullah seorang dewi cantik di awal video yang segera menghentikan waktu lalu menjelaskan alasan semua ini bisa terjadi. Di mana beberapa hari yang lalu, Howie telah tak sengaja memakan sebuah kue asmara yang akan membuat para gadis yang memakannya juga menjadi jatuh cinta kepada Howie. Namun ketika Howie sudah merasa frustasi, sang dewi pun mengatakan di mana jika Howie ingin menghilangkan efek dari sihir kue tersebut, maka Howie harus menyelesaikan sebuah misi di mana Howie harus memenuhi keinginan dari setiap gadis yang sudah jatuh cinta kepada Howie. Dan jika Howie berhasil memenuhi keinginan mereka, maka sihir itu akan segera musnah secara perlahan-lahan. Kembali ke waktu saat ini, namun setelah berhasil bersembunyi dari kejaran mereka, Howie pun malah kembali teringat dengan Zitong yang masih berada di atap sekolah. Tapi ketika Howie ingin menjemputnya, Zitong pun lantas mengatakan kalau dia ingin mengajak Howie berkencan di esok hari. Singkat cerita, di keesokan harinya, sebelum melakukan kencan bersama Zitong, Howie pun memutuskan untuk melakukan tes lab terlebih dahulu untuk melihat kebenaran atas perkataan Zitong kemarin. Dan setelah tes selesai, Howie pun menjadi sangat bahagia karena Zitong ternyata belum jebol seperti yang dia katakan kemarin. Tapi ketika melihat Howie yang merasa bahagia, Zitong yang kesal pun lantas berkata di hadapan semua orang kalau dia akan melakukan skibidi dengan Howie sekarang juga. Dan tak lama kemudian, sampailah mereka ke rumah Zitong yang sangatlah mewah seperti rumah 900 triliun. Dan ketika melihat orang yang menyukainya adalah orang kaya, cukup membuat Howie menjadi syok dan minder kepada Zitong. Setelah itu, mereka pun segera disambut oleh seorang pelayan cantik yang segera menjamu Howie dengan baik. Namun kemudian, sang pelayan itu pun mengatakan kalau selama beberapa tahun terakhir ini, kedua orang tua Zitong selalu sibuk bekerja dan tidak pernah memberikan perhatian kepada Zitong sedari kecil. Namun di saat yang bersamaan, datanglah para penjaga lainnya yang segera mengajar Howie setelah membaca berita palsu kemarin tentang Howie yang sudah melakukan skibidi kepada Zitong. Bahkan walaupun Zitong sudah menjelaskan semuanya kepada mereka, namun para bodyguard ini masih tidak terima jika Zitong pulang bersama seorang pemuda miskin seperti Howie. Dan setelah menerima cukup banyak basic attack yang diperkuat dengan Thunderbelt, Zitong pun segera mengajak Howie ke kamarnya untuk berlindung sementara di sana. 别输了。
Namun di saat yang bersamaan, Haoyi pun menjadi sangat terkejut melihat kalender Zitong yang selalu menunggu kedatangan ayahnya. Dan tanpa pikir panjang, Haoyi pun segera merampas HP dari sang pelayan dan mengatakan kepada ayah Zitong jika dia sudah membuat Zitong menjadi jebol. Dan tak lama kemudian, datanglah satu armada tempur helikopter yang siap menghancurkan Haoyi bersama pedang nakalnya tersebut. Namun seakan tak gentar kepada ayah Zitong, Haoyi pun lantas berkata kalau Pak Asep ini adalah ayah terburuk kepada Zitong, karena bukannya membesarkan anaknya dengan baik, Pak Asep malah fokus bekerja sampai lupa memberikan perhatiannya kepada Zitong. Dan walaupun awalnya sempat dihajar, namun Haoyi pun tetap mengatakan fakta yang sebenarnya jika Pak Asep jarang pulang dan selalu mengelantarkan anaknya. 我就先告辞了。 Tapi saat Haoyi baru saja kabur untuk pulang, datanglah Zitong yang segera berterima kasih kepada keberanian Haoyi karena berkat perkataan Haoyi tersebut cukup membuat sang ayah menyesal atas perbuatannya selama ini. Dan saat Zitong sudah mulai menghilang secara perlahan, sang doi pun kembali dan mengatakan jika Haoyi sudah berhasil memenuhi keinginan Zitong untuk bertemu dengan ayahnya. Tapi saat Haoyi berangkat ke sekolah di pagi hari, dia pun menemukan sebuah poster seorang gadis bernama Sully yang sedang mencari keberadaan Haoyi saat ini. Tapi saat Haoyi ingin kembali belajar di kelas seperti biasa, datanglah Zitong yang ingin kembali mengajak Haoyi untuk berkencan. Melihat Zitong yang terlihat masih menyukainya, Haoyi pun segera bertanya kepada sang dewi bahwa kenapa sihirnya tak kunjung hilang. Namun sang dewi pun kembali menjelaskan kalau sihirnya memang sudah hilang, namun tidak dengan perasaan Zitong yang sebenarnya yang sedari awal sudah memang suka kepada Haoyi. Tapi di saat yang sama, datanglah Sully yang sudah berhasil menemukan keberadaan Haoyi. 误会。有点厉害。说，你们见真的美，那就让我来相。 Tapi ketika Sully sedang asik melakukan caplokan dengan Haoyi, datanglah ibu Sully yang segera mengajaknya untuk kembali ke rumah. Namun sebelum pergi, ibu Sully pun menyarankan kepada Haoyi untuk segera membuat surat asuransi karena saat ini Sully akan tinggal di Jepang untuk sementara waktu. Melihat sang dewi yang merasa penasaran, Haoyi pun segera menjelaskan kalau Sully merupakan teman masa kecil Haoyi yang sudah menganggap Haoyi seperti adiknya sendiri, bahkan pasangannya. Namun di saat yang bersamaan, datanglah Zitong yang ingin mengingatkan Haoyi tentang kencan yang akan mereka lakukan nanti. Tapi ketika Haoyi ingin kembali di kelas, dan setelah memberikan skill 1 Franco, Swan pun segera pergi tanpa menjelaskan apapun. Dan karena hal tersebut, Haoyi pun menjadi sangat kesal kepada semua kejadian aneh yang menimpanya. Namun di lain sisi, ketika Swan sedang melatih para siswa wibu yang jarang mandi dengan keras, datanglah Haoyi yang segera menghentikan hal tersebut. Tapi saat Haoyi akan mengambil selang air itu, ia pun malah tak sengaja menyiram Swan sampai basah kuyup. Dan setelah Swan pergi dengan perasaan yang kesal, para siswa wibu pun mulai berterima kasih kepada Haoyi karena sudah menyelamatkan mereka di hari itu. Namun setelah disemprot oleh Haoyi dengan air keran, Swan yang sedang kesal mengatakan kalau dia akan mengulanginya kembali. Tapi ketika Haoyi terbangun di pagi hari, dia pun menjadi sangat terkejut saat melihat Sully yang kembali menggodanya. Tapi kemudian, Sully pun malah mengunci Haoyi dari luar setelah mengetahui jika Haoyi akan berkencang dengan Zitong di siang itu. Namun Haoyi yang memiliki ide segera kabur melewati jendela kamarnya. Dan ketika melihat Haoyi yang datang, perlahan-lahan Zitong pun mulai membayangkan dirinya menikah dengan Haoyi suatu hari nanti. Namun karena pertama kali melakukan kencan, Zitong pun hanya bisa tersipu malu karena tidak memiliki pengalaman. Tapi ketika melihat sebuah festival anime, Haoyi yang gabut pun memutuskan untuk mengajak Zitong melihat festival anime itu. Dan saat melihat Zitong yang sangatlah cantik, para tukang foto pun mulai melihat ke arah Zitong sampai mengabaikan para cosplayer yang ada di sana. Namun ketika semakin jauh, Haoyi pun menjadi sangat terkejut ketika mereka tak sengaja bertemu dengan Swan yang sedang melakukan cosplay di event tersebut. Namun saat melihat kedua temannya yang juga datang, Swan yang panik pun segera mengajak Haoyi untuk bersembunyi. Namun tanpa Haoyi sadari kalau saat ini Sully sedang berusaha mencari Haoyi menggunakan Blade of Despair. Kembali kepada Haoyi dan juga Swan, dimana setelah membawa Haoyi ke tempat yang aman, Swan pun menjelaskan bahwa beberapa tahun yang lalu kedua teman Swan tersebut selalu diejek oleh teman-teman kelasnya karena memiliki badan yang terlalu kekar sebagai seorang cewek. Dan oleh karena itu, Swan yang tidak terima segera memberikan pelajaran kepada para pemuda tersebut. Dan semenjak di hari
itu, mereka pun sangat mengidolakan Swan sebagai panutan mereka. Dan oleh karena itu, Swan pun tidak ingin membiarkan kedua temannya tersebut melihat Swan yang sedang memakai baju cosplay aneh. Tapi kini Swan sedang menghadapi sebuah masalah besar di mana dia harus tampil di sebuah kontes yang membutuhkan 3 orang peserta. Melihat Swan yang kekurangan 2 anggota, mereka pun memutuskan untuk mengubah Haoyi menjadi seorang cewek supaya bisa membantu Swan menang dalam kontes tersebut. Namun ketika Swan ingin mengganti pakaiannya, dia pun menjadi sangat terpukul ketika melihat baju cosplay kesayangannya sudah dirusak oleh seseorang yang tidak ingin Swan menang dalam kontes tersebut. Melihat Swan yang kabur, Zitong pun harus mengejarnya, sementara Haoyi harus tampil sebagai orang pertama di tim mereka. Dan ketika melihat ratusan penonton yang sedang merekam, semakin membuat mental Haoyi menjadi panas dingin. Bahkan ketika Haoyi baru saja naik di atas panggung, semua penonton pun mulai menghujat Haoyi karena mereka hanya ingin melihat penampilan Swan yang merupakan seorang cosplayer populer. Akan tetapi, melihat semua orang yang mulai menghujatnya, Haoyi pun lantas berkata kalau alasan dia tampil di sana adalah untuk membantu seorang gadis cantik yang selalu berusaha keras untuk menjadi seorang cosplayer terbaik. Namun karena merasa malu, dia pun selalu merahasiakan pekerjaannya tersebut dari semua teman-temannya. Tapi secara tiba-tiba, tiang penyangga pun malah patah dan membuat Swan terjatuh dari atas Haoyi. Namun di saat yang bersamaan, sang dewi pun segera menggunakan kekuatan sihirnya yang lantas membuat semua penonton menjadi sangat terkejut dengan penampilan Swan dan juga Haoyi. Dan berkat bantuan dari kekuatan sang dewi, akhirnya Swan dan juga Haoyi berhasil menjadi bintang utama dalam kontes tersebut. Namun ketika melihat Haoyi yang sedang tampil bersama seorang gadis cantik, Sully yang tadi sedang memperhatikan mereka menjadi sangat kesal dan malah melampiaskan amarahnya kepada 3 gadis tak bersalah. Tapi saat Haoyi dan juga Swan akan mengganti kostum mereka, secara mengejutkan, kostum sihir itu pun malah menghilang yang membuat Swan menjadi sangat malu di hadapan Haoyi. Dan karena sudah menyelamatkan Swan di atas panggung, Haoyi yang merasa tidak enak segera berterima kasih kepada sang dewi yang sudah banyak membantu. Dan setelah melakukan kencan cukup panjang di hari itu, Haoyi pun memutuskan untuk segera mengantar Zitong pulang akibat sebuah urusan penting yang harus Haoyi lakukan. Hingga ketika hari menjelang malam, Haoyi pun segera pergi menemui seorang wanita cantik di sebuah apartemen. Dan ketika sampai, Haoyi pun segera disambut oleh seorang guru cantik bernama Jiran. 还这么晚啊？又没有外人。 Namun saat melihat kamar Jiran yang sangat kotor, Haoyi pun segera menyuruh Jiran untuk membersihkannya, atau Jiran tidak akan pernah memiliki pasangan sekalipun. Melihat Haoyi yang datang, Jiran pun lantas bertanya bahwa apakah Haoyi datang karena ada masalah dengan pacarnya Sully. Mendengarkan hal itu, Haoyi pun lantas mengatakan kalau Sully bukanlah pacarnya, melainkan teman masa kecil Haoyi yang selalu bersaing nilai ujian sejak masih kecil. Tapi saat memasuki bangku SMP, Haoyi pun memutuskan untuk mengalah dari Sully dan membiarkan Sully mendapatkan nilai yang tinggi agar dia merasa senang. Namun di suatu ketika, Sully pun menentang Haoyi, di mana jika nilai Haoyi lebih rendah darinya, maka Haoyi harus ikut bersama Sully ke luar negeri. Namun ketika Haoyi berhasil menang dari tantangan tersebut, Sully pun malah menjadi marah dan mengira kalau Haoyi tidak ingin ikut bersama dengan Sully ke luar negeri. Dan kemudian Haoyi pun mengatakan jika di ujian kali ini, dia akan berusaha mendapatkan nilai yang sangat tinggi karena sudah bosan mengalah kepada para siswa lainnya. Mendengarkan hal tersebut, Jiran pun mengatakan kalau Haoyi sebenarnya adalah cowok yang sangat menarik dan wajar jika Haoyi berhasil mendapatkan banyak pacar suatu hari nanti. Keesokan harinya, ketika Swan sedang melatih semua teman-temannya untuk menjadi atlet yang hebat, datanglah Haoyi yang segera menantang Swan untuk mendapatkan nilai tertinggi di ujian akhir semester nanti. Mendengarkan tantangan Haoyi, mereka pun mulai meremehkan Haoyi karena selama ini Haoyi selalu mendapatkan nilai yang rendah. Namun tanpa mereka sadari kalau nilai Haoyi selama ini hanyalah sebuah permainan Haoyi supaya tidak terlihat mencolok seperti Ayano Koji. Dan ketika di siang hari, Haoyi pun mulai melakukan pembelajaran untuk bisa mendapatkan peringkat pertama. Tapi di suatu malam yang deras, secara mengejutkan, Haoyi pun tak sengaja melihat Sully yang seperti ketakutan dengan kedatangan seorang pria yang sedang mencarinya. 他回来了，浩一，我很差劲，对不对？所以
Dan keesokan hari, dengan wajah yang masih ngantuk, Haoye pun segera berangkat ke sekolah untuk mengalahkan semua siswa yang ada. Sementara di lain sisi, ketika melihat Haoye yang sampai, semua siswa atlet pun mulai meremehkan Haoye yang tidak akan bisa mengalahkan Swan. Dan setelah direndahkan oleh mereka, Haoye pun mulai melakukan ujian dengan sangat serius, dan bahkan semua orang pun menjadi sangat syok saat melihat Haoye yang selesai duluan. Namun setelah waktu ujian selesai, entah kenapa, Swan terlihat sangat lesu karena sudah menerima tantangan Haoye itu. Hingga di keesokan harinya, semua teman-teman Swan pun mulai sangat percaya diri dan mengira jika Swan akan menang pada tantangan tersebut. Tapi tak lama kemudian, datanglah Haoye yang segera menyuruh Swan untuk memakai baju cosplay karena Haoye sudah berhasil mendapatkan nilai tertinggi di sekolah mereka. Namun karena tidak percaya dengan nilai ujian Haoye, para siswa pun memutuskan untuk protes kepada sang guru. Namun mereka pun hanya disuruh untuk menerima kenyataan saja jika Haoye memang sangatlah pintar. Dan karena Haoye sudah menang, kini Swan pun harus mengikuti apapun yang Haoye perintahkan, di mana Haoye menyuruh Swan untuk melakukan cosplay di tengah lapangan sekolah sekarang juga untuk menunjukkan jati dirinya yang asli. Rupanya, alasan Haoye membuat tantangan tersebut adalah untuk membuat Swan menunjukkan jati dirinya yang asli. Dan setelah itu, Haoye pun menjadi sangat lega karena dia sudah menyelesaikan misi kedua, yaitu memenuhi keinginan Swan. Tapi di keesokan harinya, sang Dewi pun bertanya bahwa apa yang sedang Sully takutkan beberapa hari yang lalu. Dan Haoye pun menjawab kalau Sully sedang takut akan kedatangan mantan pacarnya. Tapi di saat yang bersamaan, datanglah dua orang bocil game 10 menit yang mengaku sebagai anak Haoye. Melihat Haoye yang kebingungan, gadis bernama Yuan pun mengatakan kalau Haoye sangat tega karena sudah melupakan anaknya sendiri yang bernama Xiaomin dan Xiaohong. Dan saat Haoye semakin stres dengan semua kejadian tersebut, sang Dewi pun kembali menjelaskan bahwa jika Haoye terlambat menyelesaikan misinya, maka keinginan dari gadis yang terkena sihir tersebut akan menjadi kenyataan. Sementara di lain sisi, Yuan yang mendapatkan panggilan penting segera menyuruh kedua anaknya untuk menunggu sampai dia kembali. Tapi karena hal tersebut, kini kedua anak Yuan pun harus hilang akibat tidak dijaga dengan baik. Di lain tempat, salah satu anak Yuan yang tersesat pun malah melakukan hal-hal aneh akibat kebanyakan nonton TikTok. 很成功！ Kembali kepada Haoye, di mana dengan bantuan dari para security yang ada, Haoye pun mulai mencari kedua anak tersebut. Namun ketika mengejar Xiaomin ke ruang ganti, Haoye pun malah ketahuan oleh Swan yang membuatnya harus mendapatkan pelajaran dari para gadis yang mengira jika Haoye ingin melihat mereka secara diam-diam. Hingga setelah mencari cukup lama, akhirnya Haoye pun bisa kembali membawa pulang kedua anak tersebut untuk bertemu dengan ibu mereka. Dan setelah berhasil menemukan kedua anaknya, Yuan yang lapar pun segera mengajak Haoye untuk pulang bersamanya. Namun saat baru saja sampai di sana, Haoye pun segera disambut oleh ibu Yuan yang sangat kejam dan pemarah. Namun Haoye pun langsung menjadi sedikit mengerti ketika melihat kehidupan keluarga Yuan yang sangatlah miskin dan sederhana. Di lain sisi, nampaknya Zitong sedang merasa khawatir kepada Haoye yang saat ini sedang berada di rumah Yuan. Tapi ketika Haoye sedang membantu kedua anak Yuan untuk belajar di malam itu, secara mengejutkan, Yuan pun malah melepaskan celana tempurnya dan berniat untuk melakukan skibidi bersama Haoye. Dan ketika melihat Yuan yang sedang memakai pakaian sederhana, cukup membuat pedang Haoye menjadi tegak seperti diperkuat dengan item Thunder Bell. Namun untung saja ada sebuah telepon dari Zitong yang mengajak Haoye untuk melakukan kencan di hari Minggu. Dan setelah itu, Haoye pun segera menolak ajakan skibidi Yuan karena merasa tidak enak dengan kedua anaknya yang sedang tertidur. Tapi ketika hari menjelang malam, Haoye pun menjadi sangat stres untuk di esok hari karena dia harus melakukan kencan dengan Zitong dan juga harus menjaga anak Yuan di saat yang bersamaan. Dan keesokan hari, Haoye pun mulai menjaga kedua anak Yuan serta mengantar mereka ke taman bermain kota. Dan walaupun Haoye sangat takut dengan ketinggian, namun Haoye pun harus tetap melakukannya agar bisa membahagiakan mereka. Dan setelah cukup lama menemani Yuan, Haoye pun harus kembali berlari secepat mungkin agar tidak melewatkan kencannya bersama Zitong di hari itu.
Tapi saat baru saja bertemu dengan Zitong, Zitong pun mengatakan kalau ada hal penting yang harus dia katakan kepada Haoyi. Mendengar hal tersebut, Haoyi yang pede pun malah mengira jika Zitong akan mengatakan perasaannya kepada Haoyi. Tapi ketika akan mengatakannya, datanglah seorang fotografer jalanan yang ingin mengambil gambar dari mereka berdua. Namun saat sang fotografer menyuruh Haoyi untuk saling mendekat, Haoyi pun seketika menjadi salting di sebelah Zitong yang sangatlah cantik. Dan tiba-tiba setelah itu, Haoyi pun menjadi sangat syok akibat mendapatkan caplokan Zitong yang sangat cepat seperti ulti Eudora Flicker. Melihat Haoyi yang menuduhnya sebagai dalang dari caplokan tersebut, sang dewi pun menjelaskan kalau caplokan itu bukanlah sebuah sihir, melainkan perasaan asli Zitong kepada Haoyi itu sendiri. Namun saat Haoyi ingin mencari hadiah kepada anak Yuan, muncullah seorang teman Haoyi yang tak sengaja berpapasan dengannya. Kemudian Edo pun mengatakan kalau sebentar lagi mereka harus segera mencari cara agar Suli tidak kembali bertemu dengan mantannya yang saat ini sedang mencari keberadaan Suli. Namun di saat yang bersamaan muncullah Swan yang juga sedang mencari hadiah kepada para fansnya di sekolah. Mulai Swan yang ada di sana, Haoyi pun segera mengajak Swan untuk membantunya, di mana Haoyi menyuruh Swan untuk mengantar Zitong pulang saja karena Haoyi sedang memiliki urusan penting yang harus dia lakukan. Kembali kepada Haoyi, Yuan pun lantas mengatakan jika kedua anaknya saat ini sudah gagal untuk mendapatkan voucher es krim dari sebuah game yang ada di festival. Mendengarkan hal itu, Haoyi yang merasa kasihan kepada mereka pun memutuskan untuk bermain game tersebut demi bisa mendapatkan voucher es krim itu. Dan dengan menggunakan kecerdasan yang ia miliki, Haoyi pun mampu mendapatkan 2 voucher untuk kedua anaknya. Setelah itu, Haoyi pun kembali bertanya tentang keberadaan ayah Yuan saat ini. Karena sejak datang ke rumah Yuan, Haoyi tidak pernah melihat keberadaan sang ayah. Tapi ketika mendengarkan hal itu, Yuan pun malah bersedih dan segera pergi meninggalkan Haoyi dengan air mata. Hingga ketika di sore hari, Haoyi pun segera meminta maaf kepada Yuan atas pertanyaannya yang sudah membuat Yuan bersedih. Dan setelah itu mereka pun memutuskan untuk segera pulang bersama. Tapi saat Haoyi akan kembali ke rumahnya, Yuan pun mengatakan jika dia tidak terlalu mempermasalahkan pertanyaan Haoyi tadi. Namun saat Haoyi tak sengaja melihat kenangan bersama Yuan di sore tadi, Haoyi pun memutuskan untuk segera mencari keberadaan ayah Yuan di keesokan harinya. Mulai dari bertanya kepada camat sekitar, hingga ke sekolah yang pernah Yuan masuki. Tapi saat sampai di sebuah sekolah dasar, Haoyi yang tak sengaja terkena masalah, tak sengaja bertemu dengan seorang guru yang pernah menjadi wali kelas Yuan sewaktu dulu. Kemudian beliau pun menjelaskan jika beberapa tahun yang lalu, ayah Yuan memutuskan untuk meninggalkan Yuan tanpa suatu alasan yang jelas. Namun semenjak di hari itu, Yuan kecil selalu menunggu ayahnya untuk kembali. Tapi ketika mendengarkan cerita Yuan yang sangat menyedihkan, Haoyi yang semakin kesal pun memutuskan untuk segera menyelinap ke kantor polisi. Dan setelah mendapatkan beberapa nomor telepon dari kantor polisi, Haoyi pun memutuskan untuk segera pulang dengan wajah yang sangat kesal. Tapi saat sampai di rumah, sang ayah pun mengatakan kalau dia baru saja terkena margin call di malam itu. Namun di saat yang bersamaan, datanglah Suli yang merasa kesepian karena jarang bertemu dengan Haoyi. Oleh karena itu, Suli pun meminta agar Haoyi harus bertanggung jawab dengan cara memenuhi hasrat Skibidi yang sudah dia tahan selama ini. 我可等不及了。上，我们就洞房花烛。哦，你干嘛呢？这么晚了。 Namun ketika melihat Suli yang sedang tertidur, Haoyi pun kembali teringat dengan masa kecilnya yang selalu menghabiskan waktu bersama Suli sewaktu dulu. Namun karena terlalu banyak melakukan mekanik bersama Suli di malam itu, di keesokan harinya, Haoyi pun menjadi auto lesu akibat mengalami kekeringan oli samping. Dan ketika hari menjelang siang, Haoyi pun mulai menelepon setiap nomor yang sudah dia dapatkan, tapi semuanya malah salah sambung. Namun ketika ada satu nomor yang sibuk, Haoyi yang iseng memutuskan untuk terus menelpon nomor tersebut. Dan akhirnya Haoyi pun berhasil berbicara dengan ayah Yuan. Tapi ketika Haoyi sedang menyuruh ayah Yuan untuk kembali melihat kondisi Yuan saat ini, beliau pun mengatakan kalau sebenarnya Yuan bukanlah anak kandungnya. Dan ketika mendengarkan hal tersebut, seketika Haoyi pun menjadi terdiam dan hanya bisa menerima fakta pahit dari ayah Yuan itu. Tapi saat Haoyi ingin mencari Yuan di rumahnya, datanglah seorang nenek tua yang menceritakan sesuatu kepada Haoyi.
Dan setelah mendengarkan cerita dari sang nenek tersebut, Haoyu pun menjadi semakin kasihan kepada kehidupan Yuan yang sangat menyedihkan. Dimana setelah kehilangan ayah kandungnya akibat tugas, ibu Yuan pun memutuskan untuk menikah dengan seorang pria yang selama ini sudah menyukai sang ibu. Dan semenjak saat itu, Yuan kecil selalu menganggap ayah tirinya sebagai ayah kandung yang akan selalu bersamanya. Dan ternyata alasan ayah Yuan meninggalkan mereka adalah karena keluarganya tidak setuju jika ayah Yuan menikah dengan wanita miskin seperti ibu Yuan. Setelah mengetahui kisah tersebut, Haoyu pun memutuskan untuk tidak lagi berurusan dengan ayah tiri Yuan yang sudah membiarkan keluarganya hidup menyedihkan selama ini. Namun sang dewi pun mengatakan jika mungkin saja ayah tiri Yuan masih peduli kepada mereka. Dan saat kembali ke rumah, Haoyu yang kesal pun segera melampiaskan amarahnya kepada setiap hal yang ada di hadapannya. Namun di keesokan harinya, Haoyu yang kembali memujuk ayah Yuan pun menjadi sangat frustasi ketika sang ayah tidak ingin mendengarkan apapun yang Haoyu katakan. Sementara di lain sisi, Zitong dan juga Swan nampaknya sudah mulai merasa kesepian akibat Haoyu yang masih sibuk menyelesaikan masalah Yuan. Kembali kepada Haoyu, di mana setelah waktu pulang tiba, Haoyu pun segera menemani Yuan untuk menjemput kedua anaknya. Tapi di saat yang bersamaan, datanglah sebuah trukun. Kembali kepada ayah Yuan, di mana ketika sedang sibuk bekerja, ia pun mendapatkan sebuah panggilan dari rumah sakit yang mengatakan jika Yuan baru saja terkena ulti Johnson full mage. Mendengarkan hal tersebut, tanpa basa-basi, ayah Yuan pun segera berangkat secepat mungkin untuk bisa kembali melihat kondisi anaknya. Dan walaupun Yuan merupakan sang anak tiri, namun dia masih menganggap Yuan sebagai anaknya sendiri. Namun ketika ayah Yuan sudah mulai merasa kehilangan, dari arah belakang, datanglah Yuan yang segera memeluk sang ayah. Jadi ternyata orang yang tadi terkena ulti Johnson full mage adalah Haoyu yang sudah berhasil menyelamatkan Yuan. Dan agar tidak membuat pengorbanannya sia-sia, Haoyu pun segera membuat sebuah sandiwara supaya bisa membuat ayah Yuan khawatir dan terpancing untuk datang menjenguk anaknya. Namun setelah itu, Haoyu pun mulai bermimpi tentang Xiaomin dan juga Xiaohong yang perlahan mulai menghilang karena keinginan Yuan sudah terpenuhi. Karena pada dasarnya, kedua anak Yuan tersebut merupakan manifestasi dari keinginan Yuan yang ingin mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Singkat cerita, 1 bulan pun berlalu dan Haoyu sudah bisa pulang ke rumahnya. Namun saat Haoyu akan dijemput oleh Suli di depan rumah sakit, datanglah para gadis lainnya yang ingin saling memperebutkan Haoyu untuk menjadi masa depan mereka.